manusia pernah bikin kesalahan ya. Mudah-mudahan setelah dari sini kesalahan itu nggak pernah kita ulangin lagi gitu. Roy ada yang mau disampaikan nggak buat Mbak Citra? Saya berharap Mbak Citra kedepannya lebih bijak lagi untuk jalani hidup ya. Jangan menutupi kesalahan sendiri tapi melempar fitnah ke orang. Jadi kayak jatuhnya playing victim gitu. Apa sih Seolah-olah playing jadi victim korban. tuh kayak seolah-olah jadi korban. Itu aja yang saya harapin dari Mbak Citra. Gitu sebenarnya. Mbak Citra sebenarnya kalau nggak makan duit kantor, kalau feeling saya bilang, kamu akan terus bertahan. Jadi itu masalahnya. Kecium sama si bos daripada mempermalukan Citra, ya udah dipecat. Iya. Karena sampai sekarang nggak ada yang masalahin. Masalah uang kantor itu. Ale ada yang mau sampaikan? Ya intinya sih semua orang pasti punya masalah karena kata dia tadi terpaksa mengambil untuk kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya insya Allah ada jalannya sih sebenarnya asal kita berusaha bekerja keras insya Allah pasti kasih rezekinya masing-masing kok udah diatur. Jadi menjadi manusia yang lebih baik aja sih sebenarnya. Iya. Mbak Citra, kami turut prihatin ya Mbak, karena bener-bener saya terus terang waktu pertama kali Mbak Citra datang, udah gitu cerita ya ada masalah sama Sandi sama Mbak Kimchi tadi, mudah-mudahan dia bisa jelas semua rasa pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala, bener gak saya difitnah ini itu, tapi ternyata setelah kita ungkap semuanya malam hari ini, ya mudah-mudahan Mbak Citra bisa mengambil pelajaran lah, mudah-mudahan ya. Kalau kadang-kadang emang kita bermain-main dengan pikiran sendiri, habis itu mengeluarkan pernyataan dan itu ke orang-orang yang justru malah bisa bikin keresahan orang lain. Jadi hati-hati bermain dengan kata-kata. Kita bisa jadi bumerang sendiri. Oke, baik. Mbak Citra terima kasih. Mudah-mudahan segera menemukan pekerjaan yang baik dan pekerjaan barunya ya jangan diulangi ya di tempat baru ya. Terima kasih Mbak Citra, selamat malam. Fitnah akan membuat diri kita semakin jatuh dan jatuh ke dalam kehancuran. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku kakaknya menjadi korban fitnah sampai cacat. Saksikan kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin. Akan hadir seorang pria yang mengaku kakaknya telah menjadi korban fitnah sampai akhirnya cacat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Anto. Malam Pak. Ini nama Mas Anto Iya Bu. dan ini berarti kakaknya. Iya. Jadi baik-baik aja Mas. Baik-baik aja ya. Oke. Apa yang terjadi sebenarnya sama kakaknya? Selama ini saya melihat kakak saya dengan baik-baik aja. Tapi kok tiba-tiba dia itu dipukul oleh warga Pak. Warga setempat. Kenapa bisa dipukulin? Saya juga tidak tahu Pak. Bapak tinggal di perumahan itu atau bekerja di perumahan itu? Saya sendiri kerjanya di komplek Pak. Tapi kakak saya kerjanya jadi sapam Pak. Satpam komplek itu? Iya. Digebukin sama warga di komplek itu? Iya. Kok bisa? Saya juga tidak tahu Pak. Saya dapat laporannya dari Pak RT setempat. Oke. Mas Anto, sebenarnya apa yang terjadi? Gimana kalau lebih ceritanya? Awalnya malam itu sekitar jam kurang lebih jam 2 setengah 3 kedatangan seorang tamu bapak-bapak sekitar umur 40 tahunan dan mereka mau bertamu ke rumah Ibu Siti. Dan sudah saya bilang, Pak, kalau mau bertamu di sini harus meninggalkan KTP. Iya, dia mau mengeluarkan KTP. Nah, udah saya persilahkan masuk.
Dan tiba-tiba keesokan harinya warga itu berbondong-bondong datang ke pos penjaga saya. Dan saya tidak tahu apa-apa. Dia menuduh saya ini disangkanya komplotan perampok itu. Yang ngerampok siapa? Yang ngerampok yang bertamu itu, Pak. Ya saya juga nggak tahu ya. Saya pikir orang biasa, ternyata mereka itu rampok. Nah, tiba-tiba ada warga yang langsung main hakim sendiri. Pak, ada sekitar 2 orang, udah gebukin aja. Ya saya pas begitu saya bilang, Pak, bukan saya, Pak, saya tidak mengenal mereka. Tapi warga itu dengan beringasnya, saya dipukulin tanpa sadarkan diri. Ya saya pas begitu sadar saya ada di rumah sakit. Bapak waktu digebukin itu soal perlawanan nggak? Nggak bisa, Pak, karena saya cuma begini aja, Pak. Banyak nih. Saking banyak, Pak. Kaki Lebih saya dari 3 orang. lebih, Pak, ada sekitar 20 orang, Pak. Sampai kaki saya patah, Pak. Sadar-sadar dari rumah sakit. Di rumah sakit tiba-tiba saya melihat adik saya di samping saya. Saya bilang, ini di mana? Di rumah sakit. Kenapa? Saya bilang, tadi kamu digebukin sama warga. Saya ingat-ingat tuh. Baru saya pas adik saya bicara seperti itu, saya ingatnya langsung pas yang di pos itu, Pak. Itu yang dirampok sebenarnya apa aja sih barang itu? Yang dirampok itu setahu saya warga ada yang bilang, ini saya mendengar dari kuping saya, ya perhiasan sama barang elektronik. Itu yang saya dengar itu, dan lain-lainnya saya tidak tahu. Sebenarnya Bapak nggak kenal siapa orang itu. Nggak kenal, Pak. Ya namanya saya penjaga, Pak. Mereka kan mau tamu. Nah, memang kalau setiap mau namu ke perumahan itu kan harus meninggalkan KTP. Betul. Mereka udah bikin KTP. Ternyata KTP itu palsu. Oke. Harapan Bapak ya datang ke sini Pak Anto. Jadi Anto nih namanya. Jadi Pak Anto dan Iya. kakaknya Pak Anto. Iya. Apa harapannya dengan datang ke sini? Harapan saya sih agar biar pelakunya tertangkap, Pak. Tapi beneran Masnya nggak pernah kenal ya? Nggak pernah sama sekali. Oke. Baik. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi ya Mas ya. Kita Iya, bisa Bang. mengungkap permasalahannya, siapa sebenarnya pelakunya. Dan yang mungkin walaupun bagaimana sih nggak bisa dibenarkan ya cara makin hakim sendiri. Kita akan ajak Mas Anto dan kakaknya untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Anto dengan tanggal lahir 25 Juni 1989 dan mendiami nomor rumah 4. Seorang pria yang sangat bertanggung jawab, jujur, dan sangat disiplin. Ia memiliki karakter yang tegas, namun hati lembut. Tetapi di sini saya melihat adanya sebuah konflik di masa lalu yang menyebabkan salah satu keluarga menjadi korban. Saya merasakan penderitaan yang sangat besar sampai saat ini. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Silakan duduk. Terima kasih. Ada yang namanya Anto. Saya, Pak. Oke. Anto dengan tanggal lahir 25 bulan 6 1989 dan nomor rumah 4. Benar, Pak. Mas Anto ini datang ke menembus mata batin karena kakaknya dikebukin warga. Mas Anto, nama samarannya. Mas Anto ini adalah security di komplek. Tapi dia dikebukin warga karena dituduh bersekongkol dengan rampok, maling ya.
sadar-sadar Mas Anto ini sudah di rumah sakit. Nah makanya Mas Anto datang ke sini, adiknya ini mau tahu siapa pelakunya, siapa si rampoknya, si malingnya itu. Dan mudah-mudahan kita bisa tahu juga ya siapa saksinya. Pada saat saya cuma pengen nanya, pada saat kejadian tuh jam berapa? Ingat nggak Pak? Sekitar antara jam 2 setengah 3 pagi. Ini yang pemukulan atau yang tamu datang? Yang tamu datang. Tamu datang. Tapi yang pemukulan itu siang Pak, Jam? jam 11-an Pak. Jauh ya jaraknya sebenarnya Besoknya berarti. Besoknya ya. pemukulannya. Oke. Berarti setelah tamu datang ada kejadian seperti itu, besoknya jam 11 Jam baru 11 pada ya. datang warga. Digebukin berapa orang? Banyak. Sekitar kurang lebih 20 orang lah. 20 orang. Dari 20 orang ini tentu ada warga di situ yang berlokasi juga di daerah ini dong artinya. Betul. Warga sendiri sebenarnya bisa dikatakan seperti itu, ya kan? Karena 20 orang ini bukan 20 orang datang asing, ya kan? 20 orang adalah 20 orang warga sendiri yang mana kemungkinan adalah orang-orang komplek juga, ya kan? Seperti itu. Berarti warga sekitar yang sebenarnya Pak Ato udah kenal dong. Betul. Tuh, ya berarti orang yang Itu udah kenal. orang yang sudah kenal sebenarnya. Kita sebenarnya udah mulai membuka tabir misteri ini lagi pelan-pelan satu persatu. Sekitar 20 orang katanya. Nah, 20 orang ini bisa dikategoriin sebenarnya bukan dari orang pendatang, Warga karena sekitar. klaster yang harus titipin KTP Iya. segala macam tidak akan mungkin bisa. Gak sembarangan Gak orang sembarang masuk. orang bisa Biasanya akses keamanan juga ada CCTV. ada CCTV, ada Apa segala macam. Nah, 20 orang di sini saya bukan juga saya sudah pasti mengiyakan bahwa dia adalah warga kompleks sendiri. Yang jadi permasalahan di sini adalah kenapa warga kompleknya sendiri ini Mukulin Pak Ato. iya sudah niat ya, sudah Iya. niat boleh. Pak Ato sama hubungan dengan warga gitu ya? Baik-baik aja kan selama ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Biasa-biasa aja. Bapak udah lama Biasa-biasa jadi aja. satpam di komplek? Ya sekitar 5 tahun lah. 5 tahun. Dan hubungannya juga normal ya, Normal Bapak dan aja. warga gitu. Betul. Oke. Cuman ada yang nggak suka itu, yang adiknya yang merasa kerampokan. Jadi saya disangkainya saya lalai. Oh dia nggak terima. Dia yang provokasinya. Nah ini kejadian ini kan sebenarnya bukan kejadian yang biasa ya. Maksudnya ada yang hilang, udah gitu juga ada cara main hakim sendiri. Bapak udah lapor ke pihak yang berwajib nggak nih soal ini sebenarnya? Ke ini deh yang paling kecil deh, ke RT gitu. Selama ini udah sih Pak. Sama Pak RT, Pak RW. Lurah? Pak RT. Pak RT. Sudah lapor. Sudah Pak. Terus tanggapannya gimana? Tanggapannya ya akan diselesaikan dengan musyawarah dulu Pak. Gitu. Oke. Iya. Terus? Soalnya dia juga kan bingung. Karena Pak RT-nya kan selama ini sibuk di luar kota terus. Gitu. Waktu kejadian Pak RT ada? RT nggak ada. Oh. Ini warga aja.